guys, kalian pernah dengar kanker serviks belum? Pernah dong. Nah, kalau kalian udah pernah dengar, kalian pasti pernah berpikir kayak kanker serviks tuh apa sih? Apa sih penyebab kanker serviks? Resikonya itu apa sih? Nah, di sini kita akan menjelaskan apa itu kanker serviks. Nah, teman-teman, di sini kita akan menjelaskan apa sih itu kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada leher rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kenapa penyakit ini bisa terjadi? Yuk sini kita jelasin. Nah, teman-teman, penyakit ini bisa mengakibatkan karena pertumbuhan sel-sel abnormal pada serviks yang berkembang secara tidak terkendali dan dapat menyebar kepada jaringan yang lain dan organ lainnya jika tidak ditangani. Nah, teman-teman, kanker serviks sendiri merupakan salah satu jenis kanker yang paling sering menyerang perempuan. Sebagian besar kasus kanker serviks disebabkan oleh infeksi virus human papillomavirus atau yang biasa kita sebut HPV. Nah, teman-teman, tahu kan kalian penyebab kanker serviks? Penyebab utama yaitu yang dimana infeksi human papillomavirus yang disingkat dengan HPV. Nah, HPV merupakan virus yang ditularkan melalui kontak seksual. Sebagian besar infeksi HPV dapat sembuh sendiri, namun infeksi yang menetap dalam waktu lama dapat menyebabkan perubahan sel menjadi kanker. Nah, di sini ada jenis HPV yang dimana paling sering menyebabkan kanker serviks, yaitu ada beberapa tipe yaitu HPV tipe 16, HPV tipe 18. Nah, kedua tipe ini menyebabkan sekitar 70% kasus kanker serviks di seluruh dunia. Nah, teman-teman, ada 4 faktor risiko kanker serviks. Beberapa faktor meningkatkan risiko terjadinya kanker serviks, yang dimana ada aktivitas seksual pada usia muda. Perempuan yang memulai melakukan hubungan seksual pada usia muda memiliki risiko lebih tinggi terpapar HPV. Lalu yang kedua, berganti-ganti pasangan seksual. Semakin banyak pasangan seksual, semakin besar risiko terkena infeksi HPV. Lalu yang ketiga, ada infeksi menular seksual seperti HIV atau AIDS, herpes genital, chlamydia. Lalu juga ada merokok. Zat kimia dalam rokok dapat merusak sel serviks dan meningkatkan risiko kanker. Lalu juga ada sistem kekebalan tubuh lemah, misalnya pada penderita HIV atau AIDS atau pengguna obat penekan imun. Lalu juga ada tindakan melakukan screening. Wanita yang tidak pernah melakukan pap smear atau IVA memiliki risiko lebih tinggi karena kelainan serviks tidak terdeteksi sejak dini. Lalu juga ada penggunaan pil KB jangka panjang. Penggunaan lebih dari 5 tahun dapat sedikit meningkatkan risiko kanker serviks. Lalu juga riwayat keluarga, memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami kanker serviks dapat meningkatkan risiko. Proses terjadinya kanker serviks. Yang pertama, HPV masuk ke sel serviks, kemudian virus menginfeksi sel-sel serviks, lalu terjadi perubahan genetik pada sel, muncul lesi prakanker, kemudian sel abnormal berkembang menjadi kanker, lalu kanker menyebar ke jaringan sekitar, lalu kanker dapat bermutasi ke organ lain. Proses ini biasanya berlangsung selama 10 sampai 20 tahun. Kemudian ada tanda dan gejala kanker serviks pada stadium awal biasanya tidak menimbulkan gejala. Biasanya gejala awalnya juga berupa keputihan yang tidak normal, lalu ada keputihan yang berbau, nyeri pada saat berhubungan seksual, lalu ada pendarahan setelah berhubungan seksual, lalu kemudian pendarahan di luar menstruasi. Pada gejala stadium lanjut ada nyeri panggul, nyeri pinggang, sulit buang air kecil, sulit buang air besar, mudah lelah, pembengkakan kaki, penurunan berat badan secara drastis, dan anemia. Ada 4 stadium kanker serviks. Yang pertama stadium 1 yaitu kanker yang berada di serviks. Yang kedua yaitu kanker yang menyebar ke jaringan sekitar. Stadium 3 yaitu kanker yang mencapai dinding pinggul atau yang di bawah vagina. Stadium 4 yaitu kanker yang menyebar ke organ seperti kandung kemih, paru-paru, hati, dan tulang. Adapun pengobatan dari kanker serviks itu sendiri, yang pertama adalah dengan cara operasi yang dilakukan pada stadium awal, dan jenis operasinya ada 2 yaitu konisasi atau histerektomi. Yang kedua ada radioterapi yang dimana menggunakan sinar radiasi untuk membunuh sel kanker. Efek sampingnya yaitu lelah, mual, dan juga diare. Yang ketiga ada kemoterapi yang dimana menggunakan obat anti kanker untuk membunuh sel kanker. Efek sampingnya yang pertama ada rambut rontok, mual, dan juga daya tahan tubuh yang menurun. Yang keempat ada terapi target yang dimana menyerang sel kanker secara spesifik. Yang kelima ada imunoterapi yang dimana di sini itu membantu sistem imun untuk melawan kanker. Selanjutnya itu ada komplikasi pada kanker serviks. Yang pertama ada anemia, yang kedua ada gagal ginjal, yang ketiga ada infeksi berat, yang keempat ada pendarahan, selanjutnya ada gangguan kandung kemih dan juga usus, penyebaran kanker ke organ lain.
Adapun peran perawat itu sendiri dalam penanganan kanker serviks adalah sebagai edukator memberikan pendidikan kesehatan tentang HPV, menjelaskan pentingnya vaksin HPV, mengajarkan deteksi dini melalui IVA dan Pap smear. Sebagai caregiver, memberikan asuhan keperawatan, mengurangi nyeri, memantau kondisi pasien, sebagai konselor memberikan dukungan psikologis, membantu pasien menghadapi kecemasan, sebagai advokat membantu pasien memperoleh pelayanan kesehatan yang tepat. Jadi, kesimpulannya, kanker serviks adalah yang terjadi pada leher rahim dan sebagian besar disebabkan oleh infeksi HPV. Risiko tinggi. Penyakit ini berkembang secara perlahan dan sering tidak menimbulkan gejala pada stadium awal. Deteksi dini melalui IVA, Pap smear, dan vaksinasi HPV merupakan langkah paling efektif untuk menurunkan angka kejadian dan kematian akibat kanker serviks. Dengan pencegahan yang tepat, kanker serviks termasuk salah satu kanker yang paling dapat dicegah dan diobati bila ditemukan sejak dini.